Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Rodotul Mukminin, dan yang saya hormati pula segenap imam maupun jamaah Masjid Rodotul Mukminin. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang tidak terhitung dari zaman kita masih di alam ruh hingga akhir nanti. Bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sore hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat serta bahagia ya Bu ya. Bahagia apa enggak Bu? Alhamdulillah. Sehat Bu? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Dompetnya sehat? Soalnya kadang-kadang bingung ya, kalau orang sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat badannya, dompetnya enggak sehat juga enggak bahagia. Ya kan Bu? Apalagi ibu-ibu, Masya Allah. Padahal ya Bu ya, kita itu semua itu aneh juga ya. Kemarin ada tamu di tempat saya Bu, saya sampai heran, punya uang 15.000 di dompetnya. Padahal orang kampung laut Bu, dari rumahnya nyebrang ke tempat saya, dikasih tahu ke saya gini, saya punya uang 15.000 nih, nggak apa-apa, nanti bisa buat pulang, bisa buat meraup Bu. Masya Allah. Kalau jenengan gimana Bu, punya duit 15.000 di dompet, cuma segitu tok? Sing bener. Yang bener lah Bu. Bener Bu, alhamdulillah. Saya nggak begitu percaya kalau sama ibu-ibu ya. Soalnya saya kalau lihat ya, apalagi nih kalau Bu Amar ya, saya pikir dan saya jamin kayaknya pikiran saya bener, pasti dompetnya kebek. Ya, jenengan ya, mesti kalau belanja dompetnya pada penuh merah-merah ya Bu ya. Hah? Enggak? Oh, Masya Allah. Saya tuh sering lihat orang itu kalau belanja tuh Masya Allah dompetnya panjang ya Bu ya, gede, terus dibuka kayak gini di sebelah saya ya, di situ merah-merah banyak banget itu, jejer-jejer tumpuk-tumpuk ya, yang di saf pertama itu merah-merah ya, saf kedua biru-biru ya, saf ketiga hijau. Sampai apal ya kan. Masya Allah. Kalau saya malah nggak pernah bawa duit Bu, lupa ya. Oh ya, kartu apa? Masya Allah. Kita harus selalu bersyukur ya Bu ya. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta arahan kepada kita semua, sehingga kita menjadi muslimah, sehingga kita tahu siapa Tuhan kita, sehingga kita tahu surga itu seperti apa dan bagaimana cara masuk surga. Itu kan ya Bu ya, yang menunjukkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini adalah kajian tauhid. Nah, ini tauhid merupakan kajian yang paling utama dan pertama Bu, yang harus dikaji oleh umat muslim, yang harus diketahui oleh umat muslim.
Ya kita semua ini sejak zaman Rasulullah sampai akhir zaman. Mengapa? Karena inti dari agama Islam itu ada di tauhid. Islam itu artinya selamat, ya. Nah, Islam yang berarti selamat atau tauhid itu berdasarkan 5, ya kan? Kita tahu semua. Sebelum saya menerangkan ke tauhidnya. Tetapi sebelum Islam kita mestinya beriman dulu. Nah, iman itulah yang di dalamnya ada istilah tauhid. Nah, tauhid itu dari kata apa? Tauhid itu dari kata ahad yang artinya satu, ya. Makanya di situ tauhid itu mengandung makna ilmu yang mempelajari tentang keesaan Allah, ya. Allah itu satu, artinya esa, nggak ada yang lainnya, nggak ada bandingannya. Itu tauhid, ya. Nah, kemudian mengapa ilmu tauhid penting, Bu? Ya. Karena Islam tanpa tauhid, Islam tanpa akidah, artinya tidak ada keimanan kepada Allah, tidak berguna, ya. Sholat tiap hari, puasa tiap hari, zakat tiap hari, gitu ya. Jadi Islam kan yang 5, ya, rukun Islam itu dari mulai syahadat sampai haji. Tapi tanpa iman nggak berguna, Bu. Sholatnya kosong, ya. Nah itu. Nah artinya Islam tok. Makanya ada kategori 2 sebenarnya, Muslim sama mukmin, ya. Muslim itu orang Islam, orang yang melaksanakan ajaran Islam. Mukmin adalah orang yang beriman. Yang benar yang mana? Ya benar semua, tapi sebenarnya itu harus dua-duanya. Jadi orang yang Islam itu harus beriman. Dan sebenarnya iman itu lebih dulu, tauhid itu lebih dulu daripada Islam. Makanya sebaiknya sebelum mengajak orang untuk melaksanakan ajaran Islam dari mulai syahadat sampai haji itu, lebih dulu seharusnya diajak untuk beriman, ya. Nah, kenapa? Nanti kalau sudah muslim tapi imannya nggak tahu, nggak kokoh, bisa murtad, tuh. Makanya banyak, ya, apalagi orang zaman now, masya Allah, ya, ganti-ganti agama demikian mudah. Tahu-tahu agama ini pindah ke ini, pindah ke ini, karena nggak paham tauhid. Tauhidnya nggak kuat, jadi nggak ngerti. Dianggap bahwa semua agama baik, ya kan? Semua agama benar, sehingga seenaknya ketika lagi mengagumi satu agama, masuk ke agama itu. Ketika mengagumi agama yang lain, pindah ke agama yang lain. Itu salah satu akibat orang yang tidak paham tauhid, ya. Itu. Dan salah satu sebab mengapa penting kita mempelajari tauhid, ya, atau yang disebut dengan akidah, ya. Tauhid sama dengan akidah. Kalau tauhid itu mengesahkan Allah, sedangkan kalau akidah artinya akidah itu adalah menguatkan, berarti menguatkan iman, sama dengan bagaimana kita beriman kepada Allah dengan kuat, gitu ya. Nah, terus selanjutnya, iman kepada Allah itu juga tidak semata-mata di hati toh, tapi harus menyeluruh, ya. Jadi tauhid itu harus menyeluruh, yaitu apa? Tasdiqu bil qalbi, meyakinkan di dalam hati, terus mengucapkan di lisan. Setelah itu baru ya amal bil arkan, mengamalkan dengan perbuatan. Jadi tiga-tiganya, Bu, ini, ya. Kalau tauhid tidak tiga-tiganya, tauhidnya tidak sempurna, ya. Kenapa? Yaitu tadi, misalnya beriman toh, ya aku iman ada Allah, kan gitu, ya. Aku iman ada malaikat, tapi enggak sholat. Kenapa? Yaitu tadi hanya beriman doang. Jadi harusnya kalau memang iman kepada Allah, buktikan dong imannya apa, yaitu mengakui adanya Allah, kemudian berbuat pengakuannya itu dimanifestasikan atau diwujudkan dalam perbuatan dengan cara melaksanakan menyembah kepada Allah, antara lain yaitu dengan sholat.
begitu, ya. Jadi makanya di sini iman tanpa Islam tidak sempurna, Islam tanpa iman kosong. Tadi ya, Islam kan, masya Allah, sholatnya, pokoknya gantian, tapi kosong di hatinya, nggak yakin, cuma ikut-ikutan doang, kosong, ya. Nanti sampai di akhirat bingung, karena bingungnya apa? Loh, saya Muslim kok nggak nggak dihitung gitu ya, kok nggak ada bobotnya Islam saya. Lah kamu kan nggak beriman, sholat ikut-ikutan doang ya, pakai hijab ikut-ikutan doang, kamu nggak yakin kalau itu ajaran Islam. Nah itu contoh. Nah iman juga begitu, iman atau tauhid tanpa Islam, tanpa melaksanakan juga tidak sempurna, tapi tidak kosong, tapi tidak ada nyatanya. Nyatanya kan harus melaksanakan sholat, menyembah Allah. Tuh, itu sampai di situ dulu bedanya antara Islam, iman. Nah, terus kemudian pengertian tauhid, pengertian akidah, dan pengertian Islam. Nah, sekarang bukti dari kita beriman yang paling pertama adalah mengucapkan kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau di pesantren dulu begini Bu, asyhadu nyekseni sapa ingsun an ing setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud illallahu angin Gusti Allah. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, asyhadu, saya bersaksi, alla ilaha illallah, di la ilaha illallah kan ada an ya Bu ya. Sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini penting Bu, karena apa? Apalagi zaman sekarang ya Bu ya Allah, yang namanya Tuhan itu banyak sekali ya Bu ya. Sampai setan dijadikan Tuhan. Pernah dengar Bu? Ada yang namanya satanik ya. Menurut saya sih bukan agama ya, kepercayaan satanik. Jadi yang disembah itu setan ya. Mereka pengikut setan. Kerjaannya apa? Kerjaannya adalah membuli Tuhan. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tiap hari membuli Tuhan dan memuji setan. Ada Bu? Di Indonesia ada enggak? Ada. Dan itu orangnya juga mengaku ya. Sekarang katanya sudah tobat apa belum, tapi nyatanya kalau menurut saya sih belum, karena apa yang disampaikan itu masih jauh dari ajaran Islam atau saking tidak tahunya. Lah itu kenapa timbul seperti itu? Ya itu tadi, karena tidak tahu tentang tauhid, tidak tahu tentang Tuhan, sehingga malah membuli Tuhan ya, kecewa kepada Tuhan ya. Ketika sakit kecewa, kenapa saya dibikin sakit gitu ya. Ketika miskin kecewa, kenapa saya miskin, akhirnya membuli Tuhan, memuji setan. Itu namanya kepercayaan satanik. Na'udzubillah nih. Awalnya ya dari luar terus masuk ke Indonesia. Ada lagi ateis Bu. Ateis itu apa? Ateis itu yang tidak percaya adanya Tuhan. Ya, jadi bukan hanya Allah, pokoknya Tuhan apa bae orang percaya. Kalau kita kan Tuhannya Allah ya Bu ya. Nah, banyak agama lain, kepercayaan lain yang Tuhannya beda dengan kita, ya. Karena apa? Ya mereka itu menyembah sesuatu itu hanya berdasarkan keturunan ya. Jadi nenek moyangnya memang menyembah itu bisa ya, sebabnya yang pertama. Yang kedua, memang tidak tahu ajaran Islam. Kita kan enak ya Bu ya. Islam kita itu namanya Islam Turni ya. Tahu Turni? Turki. Iya Turki. Turunannya kaki ini. Ya cara orang Jawa kan gitu. Islam dari mana itu? Islam dari Turki. Turunan kaki ini. Terus Turni turunan ini. Itu lucu ya, guyon-guyon itu ya. Artinya apa? Ketika kita lahir sudah menjadi muslimah, kita bersyukur ya Bu ya. Pernah Bu Ibu mensyukuri, ya Allah, alhamdulillah saya dijadikan muslimah. Begitu pernah Bu? Bener. Kapan? Contoh loh, sebagai contoh kapan Bu pernah kayak gitu?
Oh lupa, berarti nggak terkesan itu. Kalau biasanya kalau yang berkesan tuh ingat ya. Misalnya apa? Kayak itu anak saya kan sekarang yang barep di Bali ya Bu ya. Tapi mau saya jemput biar jangan di Bali terus ya. Karena kalau di Bali terus juga takut Lingkungannya. lingkungannya. Itu setelah di Bali dia itu kemarin pulang kampung 2 tahun baru pulang kampung cerita, Bu, ternyata di sana masya Allah aku jadi menghargai banget dan bersyukur banget aku ditakdirkan menjadi muslim begitu. Mengapa sampai terpikir seperti itu? Ya nyun sewu, kita kan orang muslim ya Bu ya. Jadi ya kita ngomongnya muslim gitu ya. Saya nggak menyebut agama manapun lah ya. Artinya oke lah mereka apa namanya beragama lain kan gitu ya. Maksudnya saya sedang ngomong kita sesama muslim ya. Bersyukurnya begini Bu,